Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat DSCM yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini mari kita segera akan mulai ibadah. Kami undang semua bangkit berdiri, kita akan sama-sama membaca satu ayat di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Sungguh hati kami limpah dengan syukur ya Bapa, oleh kasih setiamu Kau pimpin sertai kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami, memimpin setiap ibadah kami ini. Para pemuji, pemain musik, serta hamba-hambamu yang lain, terlebih Bapak Gembala yang akan menyampaikan isi hatimu, semua dalam pimpinan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan. Bapa di surga, kami menyerahkan anak-anak kami dalam pimpinan penyertaan-Mu. Sebentar mereka akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi guru-guru sekolah minggu sehingga dapat membimbing anak-anak kami dengan baik. Dengan bahasa yang sederhana, mereka dapat menerima dan merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam setiap kehidupannya. Kami yakin Tuhan memberkati setiap keadaan anak-anak kami ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan, pengurapan Tuhan terus turun atas mereka. Sehingga mereka kelak menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Kami percaya, kami yakin sehingga mereka kelak bisa menjadi hamba-hambamu yang setia, penerus-penerus daripada gerejamu GBI Diaspora Sejahtera. Terima kasih Bapa, akhirnya hamba menyerahkan seluruh doa ini dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.
sudah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Dengan kerendahan hati katakan. Panjang hidupku kau sangat baik. Kau yang terima kebaikan Tuhan. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu
Tuhan. Lebih lagi dari katakan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Nafasku memuliakan. Yuk semua katakan. Mari berikan sorak-sorak. Sepanjang hidupku kau setia. Kau Mari semua nyatakan kebaikannya. Yesus Tuhan, mari nyatakan kebaikannya. Sebab Engkau baik, sebab Engkau setia. Kasih setiamu Mari naikkan syukurmu saudara. Mari naikkan korban syukurmu yang terbaik. Tuhan itu setia. Tuhan itu ajaib segala perbuatan. Kalau kita sampai hari ini ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih setia. Untuk itu mari bawa korban syukurmu saudara pagi hari ini. Bukankah Dia Tuhan yang setia? Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Dia sudah buktikan. Dia sudah buktikan. Tanganku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Mari jemaat saja katakan, Kau hadir.
Kita akan sembah Tuhan sekali lagi. Amin. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, Engkau setia. Mari berikan sorak-sorak buat Tuhan kita yang setia. Amin. Engkau hadir di setiap musim hidup kami Tuhan. Amin. Dalam suka maupun duka Engkau hadir dan menolong setiap kami. Amin. Sehingga kami beroleh kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk itu Tuhan, kami mau nyanyikan kemenangan kami pagi hari ini. Ya. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebab Kaulah jalan, kebenaran dan hidup bagi setiap kami. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Sebab Dialah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya.
Mari bertepuk tangan bersama-sama. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Yo, lebih lagi semua katakan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan? Amin. Yuk geser bangkunya, keluar. Kita akan menari buat Tuhan, amin. Mari nyatakan nyanyi glory. Berikan tos kanan kirimu, katakan nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan jemaat saja katakan nyanyi glory, nyanyi glory, glory. Glory. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari rayakan dan semuanya katakan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah. Amin, amin, amin. Bila kita sebanyak glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Sebelum saudara duduk, berikan tos kanan kiri, katakan Allahku dahsyat. Kita punya Tuhan yang tak terbatas. Amin. Kita punya Tuhan yang perkasa. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Percayalah Tuhan hadir. Bahkan Tuhan hadir di titik terendah kondisi kita. Amin saudara. Apapun masalah saudara, apapun, Tuhan akan pakai itu untuk kemuliaan nama-Nya. Kita akan beri. Caramu
Saudara yang sudah bisa pujian-puji. Kagumi caramu mencintaiku, ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku Tuhan hadir. untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Mari angkat tangan kita sama-sama. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, ada di cerita proses di titik terendahku. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku.
cara Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Mari nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Akui kedaulatannya dalam hidupmu. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala-Mu. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Di segala musim, Kau yang ku percaya. Di segala musim Kau yang ku percaya. Di segala Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Karena Kau Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Dan bahkan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu yang membuka jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh-Mu terus berdaulat atas setiap kehidupan kami. Menuntun langkah-langkah hidup kami. Sampai Engkau mendapati setiap kehidupan kami sempurna sebagaimana Engkau yang sempurna. Dan membawa kehidupan kami sepanjang hidup kami di bawah kolong langit ini. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Menjadikan setiap kehidupan kami menjadi saksi dan alat-Mu untuk menjadi berkat bagi bangsa dan sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk pengorbanan karya salib-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, lanjutkan karya-Mu atas setiap kehidupan kami. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengar, Engkau Tuhan sedang memberikan petunjuk atas jalan yang harus kami tempuh. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Masing-masing berkata, amin. Ya, yang bersuka cita boleh tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, shalom. Selamat pagi, kita sampai pada minggu keempat. Yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Oktober. Ya, bulan yang ke-10. Yang akhirnya kita akan sampai di penghujung tahun. Saya ingin mengajak saudara menyadarkan kita semuanya bahwa waktu ini berjalan begitu cepat. Sehingga sungguh-sungguh harus menyadarkan kita apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan. Apa yang sudah kita perbuat untuk sesama kita.
apa yang sudah kita perbuat untuk negeri dan bangsa ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, selama 3 hari kemarin 19, 20, dan 21, gereja ini mengadakan pertemuan misi raya. Memang sayang sekali ada 10 cabang atau gereja lokal dari keluarga besar di SCM yang tidak dapat hadir oleh karena sesuatu dan lain hal. Memang nampak sekali yang menjadi penghalang besar adalah biaya. Karena yang mereka tidak hadir itu kebanyakan dari luar pulau, ya, dari Kalimantan, dari Kaltara. Tapi yang dari OVU, NTT itu hadir, puji Tuhan. Ya. Saya ingin mengingatkan saudara bahwa ada kegiatan yang dinamis melalui gereja ini, yang tetap saya teguhkan bahwa tugas gereja itu ada 2 perkara besar. Yaitu yang pertama adalah menuntaskan amanat agung. Itu berlaku bagi semua orang yang percaya sebagai domba-domba gembalaan Tuhan. Yang pertama, menuntaskan amanat agung. Ya, pastikan saudara ikut terlibat. Coba katakan, menuntaskan amanat agung. 1, 2, 3. Yang kedua, tugas gereja adalah menggembalakan domba-dombanya. Bukan hanya sekedar memberi makan, bukan sekedar berjalan Tuhan menyertai, tetapi untuk domba-domba itu alami pertumbuhan, kedewasaan penuh, sehingga domba dapat melahirkan domba yang lain. Ini yang harus masuk dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga sungguh-sungguh saya mendorong saudara untuk terus doakan setiap kegiatan yang dikerjakan oleh gereja ini, khususnya 19, 20, dan 21 kemarin. Baru kali ini diadakan tidak di Malang atau biasa juga dulu di Surabaya, tetapi diadakan di salah satu cabang, yaitu di Nglegok, Karanganyar, Blitar. Ya, itu luar biasa, kita perjalanan cukup jauh dari Blitar menuju ke tempat di tengah kebun kopi itu, tetapi puji Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan saya percaya semua hamba-hamba Tuhan yang hadir diperlengkapi kembali, karena saya menyampaikan pesan kepada mereka bahwa pisau kalau tumpul itu harus diasah. Jadi jangan hanya bangga bahwa pisaunya sudah diasah, tapi tidak digunakan. Ya, sehingga kita kumpul ini untuk mendengar apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan ke depan. Sama seperti kita sekarang beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya pisau yang tumpul itu menjadi diasah kembali, sehingga kita semakin tajam dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saya dan saudara. Mari berikan tepuk tangan, haleluya. Doakan kegerakan misi, ya, misi gereja, karena kita punya tugas untuk memberitakan kabar baik. Baik atau tidak baik waktunya. Ya, baik atau tidak baik waktunya. Pemberitaan firman Tuhan itu harus dijalankan. Dan itu bukan hanya tugas gembala, tugas hamba Tuhan, pendeta, tidak. Tapi tugas kita sekalian sebagai umat yang sudah diselamatkan. Pastikan saudara semua sudah menerima keselamatan. Yang menerima keselamatan, ayo bersukacita. Tepuk tangan yang panjang. Yang tidak tepuk tangan berarti tidak selamat. Sekali lagi, yang sudah diselamatkan pasti tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena apa saudaraku? Sefanya tolong, Sefanya 3 ayat 17. Kalau saudara sudah diselamatkan dan ingin menyukakan hati Tuhan, ya apa yang harus kita lakukan? Coba kita baca. Sefanya 3 ayat yang ke-17. Di sana akan sudah ketahui bahwa ternyata untuk menyukakan hati Tuhan itu tidak susah, ya. Kita baca bersama-sama. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi kalau saudara menaikkan pujian dengan serius, dengan sungguh-sungguh bersorak-sorai untuk Tuhan, maka Tuhan akan ikut bersorak-sorai.
Ya. Jadi ini yang harus dilakukan. Karena apa saudaraku yang kasih Tuhan? Kita sudah menerima keselamatan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pemberian anugerah. Dan kita punya tugas, punya PR untuk menjaga anugerah itu. Untuk menjaga keselamatan yang sudah kita terima. Sepanjang kita menjaga keselamatan itu pula, kita sedang dibentuk oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Ya, untuk sekalian saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa menjadi berkat bagi kota. Bisa menjadi berkat bagi bangsa. Ingat, bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, tujuan utamanya adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Olehmu kaum di muka bumi akan diberkati. Sehingga bangsa Israel harus masuk terlebih dahulu ke negeri perbudakan. Kemudian dipimpin Musa mereka keluar. Dan menyeberangi laut Teberau. Dan kemudian berjalan di padang gurun 40 tahun. Tujuannya apa? Supaya mereka masuk ke tanah perjanjian. Tujuannya apa? Masuk ke tanah perjanjian. Oleh Tuhan ditetapkan mereka ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara dan saya pun seperti pujian yang sudah kita naikkan tadi, kita jalani satu proses dalam kehidupan ini. Dalam musim apapun yang kita alami, Tuhan senantiasa setia menyertai saya dan saudara. Bukan hanya sekedar kita diluputkan dari proses, tapi dibentuk. Kenapa dibentuk? Supaya saya dan saudara bisa menjadi saksi dan alatnya. Amin. Jadi kalau saudara sakit disembuhkan, itu mah biasa bagi Tuhan. Tapi bagi saya dan saudara adalah supaya saya bisa bersaksi bahwa dialah penolong saya, penyembuh saya, pemulih saya. Menjadi saksi bagi orang lain. Jadi bukan sekedar lapar dikenyangkan, sakit disembuhkan, ya, jatuh tergeletak kita ditopang untuk bangkit kembali, tidak sekedar itu. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita harus pelihara supaya sampai pada akhirnya, saya sudah sampaikan tadi, bukan saja sampai pada tujuan akhirnya, tetapi kita juga sempat dibentuk untuk menjadi saksi. Artinya kehidupan saya dan saudara adalah kehidupan yang menghidupkan orang lain. Meneguhkan orang lain. Sepanjang perjalanan saya dan saudara di bawah kolong langit ini, apapun profesi saudara, itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan? Setelah kematian ada kebangkitan? Dan setiap orang itu harus mempertanggungjawabkan kehidupannya. Amin. Coba dibuka tolong. Saya belum sampai pada materi ya. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13. Kita baca. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan apa? Pertanggungan jawab. Jadi hidupku, hidupmu itu ada rekam jejaknya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di saat penghakiman nanti. Yang saya ingin katakan kepada saudara, saudara bersukacita, bersyukur pada Tuhan oleh karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada saya dan saudara. Amin. Tetapi lebih dari itu, Tuhan juga mencatat setiap gerak-gerik saudara. Apa saja yang kau perbuat selama kita hidup, itu harus dipertanggungjawabkan. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, maka kemarin saya sampaikan kepada saudara dalam doa puasa yang saya layani di tempat ini, satu tema yang sungguh diperlukan hari-hari ini. Karena apa? Kita sebagai orang yang bergereja, yang tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan,
kita tinggal dalam satu situasi dan kondisi dunia yang sedang bergoncang. Dunia sedang menuju kepada kebinasaannya. Menuju kepada kehancurannya. Sehingga dalam saya dan saudara menjaga keselamatan yang saya peroleh, itu butuh perjuangan. Ya. Maka supaya kita bisa sampai pada akhirnya, dan kita bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita, dan kita juga bisa menjadi saksi dan alat Tuhan untuk orang lain, untuk kota dan bangsa ini, maka butuh apa yang disebut, apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara, yaitu kasih-Nya yang hebat itu. Maka kemarin saya sampaikan, tema khotbah saya kemarin adalah kasih dan ketaatan itu adalah satu. Saudara berkata, aku mengasihimu Tuhan, tapi engkau tidak taat kepada Tuhan. Saya ingin katakan, bojai. Jadi kasih dan ketaatan seperti dua sisi mata uang. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya. Justru pada saat saya dan saudara dalam keadaan berdosa, bukan karena saudara punya reputasi, karena saudara punya katakan satu prestasi, tidak. Justru diberikan dianugerahkannya kepada saya dan saudara saat saya dan saudara dalam keadaan berdosa. Kita diberikan anugerah pengampunan dosa yang mendatangkan keselamatan. Itu kasih, pengorbanan yang luar biasa. Maka untuk membuktikan bahwa saya dan saudara telah menerima kasih yang hebat itu, saya harus jalani hidup dalam ketaatan. Ketaatan bukan karena selera kita. Saya mau taat, saya mau hadir ibadah karena saya cocok dengan gedungnya, saya cocok dengan AC-nya, saya cocok dengan musiknya, saya cocok dengan pujiannya, saya cocok dengan petugas asr yang selalu dijaga oleh Pak Nanang dengan setia. Tidak tahu yang lain kemana. Bukan karena selera. Tapi ketaatan hanya karena iman. Harus saya buka ini. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Saya belum sampai pada materi yang Tuhan sediakan. Tapi Tuhan ingatkan yang dengan sangat kuat. Jangan sampai ini kita kehilangan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara. Karena iman Abraham taat. Jadi jangan taat datang ke gereja karena apa? Karena mungkin komunitasnya cocok. Pakaiannya seleranya sama cocok. Apalagi setelah ibadah ada makanan. Kadang-kadang dibagi juga untuk bisa dibawa pulang. Dan lain sebagainya. Jadi taat karena selera. Taat karena cocok dengan hatimu. Bukan itu ketaatan. Ketaatan kita hanya oleh karena iman. Baik tidak baik waktunya, saya dan saudara tetap kedapatan taat. Sebab taat itu mau dibaca dari depan, mau dibaca dari belakang, tetap dibacanya taat. Amin. Enak enggak enak kalau kita hubungannya dengan Tuhan, kalau itu memang tugas, itu memang harus kita lakukan. Saya dan saudara tetap harus taat melakukannya. Cocok ra cocok. Ya, ini masih prolog. Ya, tapi sekarang saya lanjutkan. Kemarin saya sampaikan tentang kasih dan ketaatan itu satu. Jadi jangan sampai kita ini kelebihan kata, terjebak dengan euforia, ya suka nyanyi tentang kasih, tapi kenyataannya, kenyataannya kita tidak pernah melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, tidak taat. Ya, itu saya kira kita akan nyanyi sendiri. Malaikat tidak ikut nyanyi, apalagi Tuhan Yesus. Tapi kalau sudah melakukan seperti Sefanya 3:17 tadi, saya percaya saudara tidak nyanyian sendiri. Tapi malaikat bersama dengan malaikat di surga, kita menyanyi bersama untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus Kristus.
Kemarin saya membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ya, pasal ke-14, tapi itu tidak saya baca lagi. Sekarang saya baca kemarin saya baca mulai ayat 15 sampai 21. Sekarang kita baca saja 2, yaitu 16 dan 17. Yohanes 14, 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia. Tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mantap, katakan amin. Sambungan dari khotbah kemarin, doa puasa, kasih dan ketaatan adalah satu. Yang artinya apapun yang harus kita kerjakan, apapun situasi yang sedang kita alami, kalau saudara memang telah menerima kasih Allah, dan saudara ingin mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi saudara, Tuhan hanya melihat ketaatanmu. Lalu bagaimana mungkin, Pak? Situasi, kondisi, kemampuan kami tidak seberapa. Dan suasana ekonomi dan macam-macam di luar ini sedang goncang, Pak. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan lebih dahulu, kemampuan saya, kemampuan saudara, bukan karena kekuatan dan kekuatan saudara. Tetapi kemampuan saya, kemampuan saudara, semata-mata hanya oleh karena Roh Kudus. Kasih daripada Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus tidak berhenti pada pengorbanan di atas kayu salib. 3 perkara yang saya ulang-ulang melalui mimbar. Ingat, Tuhan Yesus itu adalah penebus. Tuhan Yesus itu adalah pengajar. Tuhan Yesus itu yang ketiga, penuntun. Jangan sampai menjadi saudara orang Kristen hanya ambil penebusannya saja. Nggak mau diajar, nggak mau jadi murid, nggak mau diperlengkapi, nggak mau menjadi murid dan menjadi berkat bagi orang lain. Saya hanya Kristen, saya terima kasih kepada Tuhan karena dosaku sudah diampuni. Itu namanya Kristen sepertiga. Ya. Tapi tempatkan dia Tuhan sebagai pengajarmu. Yang mengajar, yang mengubah, memperlengkapi kehidupan saya dan saudara. Yang semula tidak kenal, kita menjadi mengenal. Dan pengenalan akan Tuhan itu bertambah-tambah menuju kepada kesempurnaannya. Sempurnalah kamu, sebab Bapakmu yang di surga itu sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Yang artinya saya ingatkan ini bahwa saudara jangan pernah puas dengan kekristenanmu yang kau miliki hari ini. Harus terus berjalan. Harus terus alami pembaharuan. Sebagaimana dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18, tolong media. Di sana dengan jelas dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang mau menerima hal ini, mari katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Jangan pernah puas dengan kekristenanmu yang kau miliki. Sampai Rasul Paulus menyatakan, ya, dalam Filipi pasal 3 dengan jelas, bahwa aku melupakan segala sesuatu yang ada di belakangku dan aku mengejar apa yang ada di hadapanku. Ya, so aku telah ditangkap oleh Yesus. Bisa jadi, barangkali aku juga bisa menangkapnya. Maka aku lari, ya, untuk mengenal dia.
Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, maka yang lanjutan dari khotbah saya kemarin adalah bahwa Roh Kudus itu punya peran. Roh Kudus itulah yang akan menuntun saudara dan saya ini. Jadi jangan abaikan peran Roh Kudus dalam hidupmu. Apalagi dengan jelas tadi dikatakan bahwa bukan saja menyertai kamu, tapi akan tinggal di dalam kamu. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi Roh Kudus itulah yang menyertai dan tinggal di dalam kita. Ya, ini ayat Filipi 3:13, saya baca saja. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Terus 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk meroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi jangan merasa kau sudah jadi Kristen sudah 30 tahun. Kau jadi hamba Tuhan sudah 40 tahun. Kau sudah jadi diaken, jadi apapun jugalah. Dan sudah seringkali mendengar firman. Kalau datang kemudian lambat-lambat. Tidak berlari, tidak mengejar. Tidak memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Masalah, saudara. Karena kita ini kejar-kejaran dengan masalah. Kejar-kejaran dengan situasi kondisi dunia. Dunia sedang menuju kepada kehancurannya. Kelihatannya memang kita lihat kemajuan teknologi luar biasa. Ada pergeseran geopolitik. Bergeser dari Amerika menuju ke RRC. Wow, luar biasa RRC. Ya, tapi sebenarnya di mata Tuhan, dunia ini sedang menuju kepada keruntuhan. Kalau dilihat dari perubahan iklim saja, kita sebenarnya harus peka. Ini apa yang sedang terjadi ini? Apalagi saudara yang suka nonton televisi, mungkin itu apa namanya, National Geographic, yang seringkali menayangkan tentang keberadaan es di utara, sudah mulai meleleh. Bahkan Indonesia kemarin dalam pertemuan, dan ini sekarang sudah akan diulang kembali di PBB, disampaikan supaya negara-negara kita bersepakat, kita harus melakukan persatuan, kebersamaan untuk mengantisipasi naiknya air laut. Es sudah hampir habis. Saya tidak bisa bayangkan, bisa-bisa Maduro, termasuk Pulau Jawa itu, kelelep. Jadi mumpung turun kelelep, ayo kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang setuju kemauan, mari beri tepuk tangan. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, jadi yang saya ingin tekankan adalah Roh Kudus menyertaimu dan tinggal di dalam kamu. Dan saya ingin katakan pada saudara, apapun boleh terjadi di luar sana. Dunia boleh jungkir balik. Ketahanan ekonomi dan sosial politik dan lain sebagainya boleh berubah dengan drastis. Untuk itulah Tuhan memberikan Roh Kudusnya menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu supaya kamu jangan takut. Amin. Jangan takut. Kalau tidak salah itu dikatakan kepada Hagai, melalui Hagai, tentang perjalanan bangsa Israel. Sesuai dengan janji yang kuikat dengan kamu, pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Apapun masalah yang kau hadapi saat ini, janganlah engkau takut. Tuhan besertamu. Berikan tepuk tangan. Lanjut pada catatan saya, jadi roh Tuhan menyertai kita, menyertai saudara, dan bahkan tinggal di dalam diri saya dan saudara. Karena firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ya, ada catatan di depan saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ini sadari. Tapi banyak di antara kita yang tidak menyadari
Sehingga kita terus mengotori bait Allah. Dengan pikiran, dengan perbuatan yang menajiskan bait Allah. Sehingga jangan heran kalau roh Allah akhirnya pergi meninggalkanmu. Karena kita tidak menjaga diri. Maka saya tambahkan catatan di bawahnya itu, sadarilah, hormatilah keberadaannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, dengan hidup benar di hadapan Tuhan, dengan tidak lagi sungguh-sungguh kita memikirkan hal-hal yang tidak perlu lagi. Jangan memikirkan dan melakukan dan berjalan yang akhirnya menuju kepada dosa. Jangan lagi lakukan. Ingat, ini akhir zaman. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi malam nanti. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi untuk esok hari. Saudaraku ingat Tuhan, kedua mempelai, aneh-aneh. Orang cek turun kawin lu, aneh-aneh. Foto aja kok di promo. Dia tidak pernah tahu bahwa akan terjadi kebakaran 500 hektar hutan terbakar hanya oleh karena perilakunya. Dia sendiri pasti tidak nyangka itu. Ya. Perlu saat ini saya dan saudara harus hidup wise, bijaksana, cermat, waspodo. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangankan besok, sore nanti kita pun tidak tahu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Sadarilah, hormatilah keberadaannya. Sebab dia punya peran, punya fungsi dalam kehidupanmu untuk menyertaimu, untuk menolong kamu, untuk memberikan inspirasi kepadamu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus inilah penolong yang siap memberikan nasihat, memimpin hidup kita dalam kebenaran. Mengingatkan saya dan saudara, menyadarkan dan memberi kepada kita inspirasi. Kalau saja saudara menyadari bahwa ada roh Allah di sini. Seringkali kita berkata, roh Allah yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kalau kita ada di pihak Allah, siapakah lawan kita? Kan gitu ya. Dinaikkan dalam bentuk puji-pujian. Wah, luar biasa. Ya. Dan itu sebenarnya harus kita alami. Kita sadari bahwa ada pihak yang siap memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Siapa dia? Roh Allah, Roh Kudus. Sehingga dengan demikian saudaraku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus yang adalah juga penghibur, yang bukan saja berarti dia itu adalah entertainer kan disebutkan penghibur, ya, melainkan dia adalah comforter. Ayat dalam Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia mengingatkan kita, dia menyadarkan kita, dia memberitahukan kepada kita, dia akan mengajar kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia adalah Parakletos yang bukan saja sekedar mengingatkan, memberitahu kepada saya dan saudara, tetapi dia Parakletos yang adalah penolong itu. Dia siap untuk menjadi pensyafaat bagi saya dan saudara. Mari berikan tepuk tangan, haleluya. Roh Kudus itu Roh menghibur bukan sekedar entertainer, melainkan comforter, Parakletos bahasa Yunaninya, sebagai pensyafaat, penasehat yang ajaib. Aku yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, sehingga dikatakan dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang percaya katakan
Amin. Ini yang harus kita ngerti. Jadi punya alasan Tuhan mengatakan jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Ya, dia tidak hanya sekedar berkata karena aku menyertaimu. Tapi ternyata bukan saja menyertai, karena aku tinggal di dalam kamu. Ada satu konsekuensi logis yang harus kita ngerti untuk kita jaga itu. Jangan sampai dia meninggalkan kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau sampai meninggalkan, saya baru saja diingatkan tentang ayat yang dia akan meninggalkan kita. Ya, sebentar saya akan cari lebih dulu, sebentar saja. Kalau dari Tuhan pasti akan ketemu. Ya, supaya sungguh-sungguh kita ini menjaga, karena itu sesuatu yang sangat-sangat urgent dalam kehidupan kita. Penerima keselamatan, ya, penerima keselamatan, di mana Tuhan menghendaki supaya saya dan saudara ini ketemu. Hosea 5 ayat 15. Dia akan meninggalkan kita ketika saya kedapatan berdosa, memberontak. Aku akan pergi pulang ke tempatku. Sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Kasihnya hebat atas kita. Kalaupun saya dan saudara berbuat salah, melanggar, dosa, dia cuma keluarnya, ninggalin. Aku akan pergi pulang ke tempatku. Tapi dia siap kembali ketika saudara kedapatan bertobat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, Yesus Tuhan, kembali pada catatan saudaraku. Ya, jadi dia adalah roh Allah yang tidak hanya diam. Ya, tapi dia dinamis, dunamos. Kuasanya bekerja di dalam kita. Dikatakan dalam kitab Efesus bahwa bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, lebih banyak dari apa yang kita doakan, seperti kuasa yang bekerja di dalam kita. Siapa yang bekerja di dalam kita? Roh Kudus. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Ya. Dengan demikian saudaraku, ini benar-benar harus kita mengerti. Sehingga kalau saudara itu tidak takut menghadapi goncangan, tidak takut menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, itu bukan karena kuat gagahmu. Saudara pasti akan menjawab, saya berani menghadapi semuanya. Saya tidak khawatir, saya tidak gelisah, saya tidak takut karena Roh Kudus ada di dalam aku. Kembali berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka Roh Kudus itu pula yang mengajar saya, mengajar saudara segala sesuatu. Dan mengingatkan dan memberikan kepada saya dan saudara petunjuk atas jalan yang harus kita tempuh. Memberikan kepada saya dan saudara inspirasi, iluminasi, pewahyuan. Inspirasi mengingatkan kepada saya, oh ini begini, wah seandainya ya begini. Wah saya punya inspirasi, saya akan buat begini, oh begini. Ada ide-ide baru. Hidup tanpa roh Allah, tidak ada ide-ide baru. Tidak ada keberanian melangkah. Tidak pernah ada keberanian untuk memutuskan sesuatu. Tidak akan. Ya. Jadi ada 3 perkara yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Inspirasi, iluminasi, penerangan roh. Semula tidak ngerti, sekarang dibuatnya mengerti. Dia menerangi kita, menjelaskan. Iluminasi. Tapi satu saat ketika sudah terlatih dengan inspirasi, terlatih dengan iluminasi, sudah setiap saat begitu jalan dan sebagainya, ini harus begini. Tuhan akan ngomong, jangan lanjutkan, stop. Pewahyuan. Revelation. Harus saudara pernah mengalami. Ya, karena Tuhan tidak menghendaki saya salah. Tidak menghadapi saya melanggar, tidak menghadapi saya binasa. Ya satu saat dia akan stop. Sebagaimana apa yang sudah baca dalam Kisah Rasul, perjalanan Paulus yang ketiga. Stop, jangan masuk Asia. Jadi ini
Roh Kudus penuntun saya, Roh Kudus penuntun saudara dan saya. Untuk kita mampu menjaga keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga saudara dan saya ini tidak terperangkap, tidak terbelenggu, tidak terjebak kepada maksud dunia yang akan merontokkan imanmu. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, jadi Roh Kudus harus ada. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, saya lanjutkan bahwa untuk itu pentingnya kita bersaat teduh dalam keseharian kita. Mau memutuskan apa sesuatu, ada masalah, diam sebentar. Tanya Tuhan. Itu saat-saat teduh, itu saat dimana saudara merenungkan firman Tuhan. Saat teduh saudara-saudara memperhadapkan dirimu menghadap kepada Allah. Carilah wajah Tuhan selalu, kan begitu toh perintahnya. Itulah saat teduh. Jadi jangan sibuk. Hanya oleh kegiatan-kegiatan untuk saudara sendiri, kegiatan sibuk semuanya. Tidak ada saat teduhnya, tidak ada diemnya. Padahal Tuhan itu menganjurkan ada saat teduh. Setiap hari harus ada saat teduh. Ya. Disitulah kalau sudah sungguh-sungguh, engkau akan dibuatnya menjadi semakin peka mendengar suaranya. Amin. Bagaimana cara Tuhan sudah bisa mendengar suaranya? Melalui inspirasi, melalui iluminasi, melalui pewahyuan. Tapi di atas itu semuanya, melalui ketaatan yang kau lakukan senantiasa dalam perkara apapun juga. Saat teduh dalam rangka kita mencari wajah Tuhan dan kita sedang berhadapan dengan Dia. Sibuknya luar biasa sampai wah. Ya cara saat teduh terserah, bukan berarti selalu masuk. Ada yang selalu masuk kamar, sepi nyenyet bisa, tapi terus terang untuk saya nggak bisa. Ya, saya akan justru konsentrasi kalau ada suara di luar. Ya. Jadi kalau saya tidur bersama ibu, kalau ibu tidak pergi, saya tidur karena tahu ada dia. Padahal saya sebenarnya, kami selalu tidak sama selera tidurnya. Ibu senang nyenyet, petang dedet. Saya tidak suka. Jadi waktu saya ditinggal dulu ke Jepang itu, saya tidak pernah tidur di kamar. Saya tidur di depan TV. TV ini muni, padang jinglang. Aku bisa turu. Turu kan moto merem toh. Katanya kalau ibu bilang, aku rasa turu, soalnya padang. Ada turu merem toh. Tapi itu hanya selera. Apa artinya? Saya tidak bisa. Kalau di tempat sepi sama sekali tidak bisa. Tapi justru ada keramaian, ada suara ini. Justru datang itu. Tuhan bicara begini, Tuhan bicara begini, Tuhan bicara gini. Ada banyak cara untuk saudara bisa mendengar suara Tuhan. Tapi yang pasti, apakah cara diam, apakah cara rame, apakah cara sepi. Tetapi saya katakan, carilah wajah Tuhan. Berikan tepuk tangan. Jangan sibuk hanya memandang masalah. Begitu kau sudah lihat ada masalah, ambil waktu. Mungkin 5 menit. Diam. Tuhan, yang saya sebutkan, yang seringkali saya sampaikan di mimbar. Siapakah aku ini di hadapanmu? Siapakah aku ini di hadapan sesama aku Tuhan? Kalau Daud mengatakan, bukankah aku ini debu di telapak tanganmu? Ya, mulai dengan pengakuan-pengakuan. Engkau akan dengar suaranya. Karena Bapa sangat-sangat mengasihi saudara semua. Mari berikan tepuk tangan. Pentingnya kita hidup dalam roh, saudaraku. Karena Roh Kudus itu bekerja sama dengan kita, ketaatan kita untuk menjadi saksi. Ya, Roh Kudus bekerja sama menjadi saksi dengan kita, dalam ketaatan kita. Dia akan jadi saksi, dia akan siap bekerja. Kalau lihat saudara taat, dia siap lakukan apapun juga.
Saya ambil firmannya dari Kisah 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Diberikan kepada saya dan saudara dan bekerja di dalam diri kita, diri saudara, yang kedapatan saudara apapun yang terjadi, saudara tetap kedapatan taat. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan. Dengarkan ini, saudara. Ya, supaya kita menikmati kebaikan Tuhan. Karena dari pihak Tuhan itu semuanya sudah selesai. Sebenarnya kita ibadah ini bukan untuk meminta supaya Tuhan bekerja ini bekerja. Tidak. Dia sudah bekerja, sudah menyelesaikan semuanya. Jadi jangan suka dikte Tuhan. Ya. Karena Tuhan sudah pasti memberkati saya dan saudara. Itu sudah pasti. Menjaga saya dan saudara itu pasti dah. Ya. Tapi yang terpenting sekarang itu kita yang sekarang harus berubah. Sikap kita, cara berpikir kita, keberadaan kita yang harus kita ubah. Supaya apa yang disediakan Tuhan itu terjadi atas kita masing-masing. Ya. Oke, lanjut. Maka saya ingin menunjukkan bahwa memastikan kita hidup oleh roh yang menghidupkan itu. Kita harus pastikan itu. Sekarang juga hanya Kristen. So, kalau saudara baca di Kisah para Rasul, ketika Rasul Paulus dan Barnabas itu ngelingi, ketika sampai di Efesus dia tanya, sudah pernah dengarkah engkau tentang Roh Kudus? Sudah kau dibaptis Roh Kudus? Dengar aja belum pernah, bos. Lalu kamu menjadi percaya dengan baptis apa? Baptisan Yohanes. Oh, baptisan Yohanes itu adalah untuk orang yang bertobat. Tapi bukankah firman Tuhan menyatakan, sebagaimana Yohanes mengatakan, aku membaptis engkau dengan air, maka kemudian dia akan datang kepadamu, dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu perlu, pasti, harus kita alami. Karena itulah syarat daripada kelahiran baru. Dari manusia duniawi menuju kepada manusia rohani. Dari manusia lama menuju kepada manusia baru. Amin. Supaya Roh Kudus berkarya, bersemayam di dalam dirimu. Tidak lagi mikirkan perkara di atas. Mencari perkara di bawah. Mencari perkara di atas. Bukan memikirkan perkara di bawah, tapi memikirkan perkara di atas. Kalau Roh Kudus tinggal dalam kita. Artinya, saudaraku, memastikan saya dan saudara hidup oleh roh yang menghidupkan itu. Karena saudara dan saya ini sedang siap-siap menghadapi masa-masa sukar. Harus dipastikan. Sehingga saudara tidak gelisah. Tapi tetap terus berani berjalan, berani menghadapi tantangan apapun. Ya karena apa? Bukan kuat gagahmu. Tapi karena Roh Allah yang ada di dalam kita. Sekali lagi boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, siap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Coba kita buka nih. 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Dengan diri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan semua seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Katakan amin. Ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dalam suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Sudah tahu ya bagaimana situasi kondisi termasuk hari ini ya. Memang zamannya ada masalahnya sendiri, zamannya itu ada kesukarannya sendiri. Tapi pada zaman itu saudara pun sudah membaca toh. Bagaimana saudara yang menjadi penginjil harus menjadi martir, siap menjadi martir. Siap untuk mati dipanggang di atas wajan. Siap untuk digantung dengan kepala di bawah. Tapi mereka tetap berjalan, siap menghadapi
bukan oleh karena hukum tertulis, tapi karena oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, perlu dipastikan apakah saya, saudara hari ini hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Roma 8 ayat 5. Jangan kamu hidup oleh daging sebab daging itu mematikan. Hiduplah oleh roh sebab roh itu yang akan menghidupkan. Ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Semua berkata amin. Mari berikan tepuk tangan lagi. Haleluya, catatan saya hampir habis. Memastikan hidup oleh roh menghidupkan, ya, menghidupkan. Namun saya diingatkan satu perkara sebelum sampai pada bagian terakhir ini. Saya ingatkan kita akan baca pada Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Untuk memastikan bahwa saya dan saudara hidup dalam roh, ya, dalam roh. Ya, pasal pasal 3 ayat mulai Yohanes 3 ayat 7. Ini seliuran di depan saya barusan. Harus diingatkan untuk memastikan itu. Ini dinyatakan kepada Nikodemus, dosen teologia. Saya ambil hanya 3 ayat saja. Karena Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. So, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Sekarang 7-9 saya baca. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ketika Abraham disuruh keluar dari negerinya, Abraham tidak tanya, bos, pergi ya pergi bos, tapi tolong beritahu bos, saya harus tinggalkan negeri saya, menuju kemana bos? Ya, apakah ke Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Omongo? Tak tanya. Langsung saja di ayat yang keempatnya. Lalu pergilah Abram sesuai dengan firman Tuhan. Itu contoh hidup oleh roh. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ayat 9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Karena dia pikir begini. Lalu dijawab, kita baca aja jawaban Tuhan Yesus. Kamu tuh guru. 9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? 10. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Itu terjadi karena apa? Tidak ngerti. Karena Nikodemus belum lahir baru. Belum lahir dari roh. Roh Kudus belum tinggal di dalamnya. Belum mampu mendapatkan pengertian. Halo? Banyak orang percaya tidak ngerti apa yang sedang terjadi. Semua ditangkapnya dengan mata telanjang. Menurut logikanya sendiri. Saya katakan imanmu harus di atas logika. Jangan kau hidupi hidupmu oleh karena logika. Tapi saya dan saudara pengikut Kristus. Saya dan saudara harus ikut, harus berjalan, harus hidup oleh karena iman. Boleh tepuk tangan. Maka akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, catatan saya yang terakhir yang memastikan hidup oleh roh yang menghidupkan, sudah dibaca dengan diri kami, sudah selesai ya, terus segala kemuliaan hanya bagi Dia. Soli Deo Gloria. Tangkap, jangan takut karena roh Allah menyertai dan tinggal di dalam kamu. Jaga itu baik-baik supaya dia tidak, maaf dengan tanda petik, tidak minggat. Tidak pergi kembali ke tempatnya. Tapi masih baik, aku akan kembali ketika kamu mencari wajahku. Amin. Ya, mari tunduk kepala sebentar, sejenak.
Mungkin pujian mau dinaikkan, silakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Saudara bangkit berdiri. Mari berapa detik ke depan kita respon firman Tuhan ini. besar bersamamu, ku lewati semua, perkenananmu yang hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah. Bapa, kami mendengar isi hatimu. Dan kami mengerti apa yang Engkau maksudkan. Sebab kami sadar ketika kami mendengar namun kami tidak mengerti. Maka itu ibarat benih yang jatuh di pinggir jalan. Kami rindu semua benih ilahi, firman Tuhan jatuh di tanah yang baik. Kalaupun saat ini kami tidak mengerti Tuhan, kami percaya Roh Allah yang ada di dalam diri kami akan menjelaskan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya agar Roh Allah bekerja menuntun langkah-langkah hidup kami. Sehingga bagi kami tidak ada alasan kami untuk tidak melakukan firman-Mu karena kami tidak mengerti Tuhan. Apapun situasi yang sedang kami alami dan apapun kebenaran firman yang kami dengar untuk kami lakukan, Engkau mendapati kami melakukan firman itu. Dan itu semua terjadi bukan oleh kuat gagah kami. Kami berani menghadapi tantangan seberat apapun di depan kami. Perubahan cuaca yang sedang terjadi, geopolitik yang sedang bergeser di dunia ini, dan bahkan di negeri kami yang sedang menjalani tahun-tahun politik Tuhan. Goncangan semakin terasa sedang terjadi. Bahkan masalah kekeringan yang terjadi di negeri kami tetap percaya Tuhan menyertai kami. Amin. Tuhan yang ada di dalam kami tidak akan meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Bapa, terima kasih. Engkau lihat dalam kedalaman hati umat-Mu Tuhan. Kiranya saat ini Engkau mendapati mereka hidup bukan karena melihat, tapi mereka hidup oleh karena iman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dapati setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Sehingga apapun yang diperlukan, Engkau telah menyediakannya bagi kami. Sebentar kami akan bersati menaikkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, atas pimpinan, penyertaan, dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sampai pada saat ini
mendapatkan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah menolong kami dalam tugas dan tanggung jawab kami. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mampu. Tapi karena anugerah pertolongan-Mu, kami bisa melewati semuanya. Untuk itu sebagai orang percaya yang sudah hidup dibenarkan, kiranya bersama Roh Kudus dan dengan kerendahan hati, kami memiliki roh yang menyala-nyala. Dengan tetap semangat, rajin, dan taat dalam menjalani kehidupan, terlebih untuk menjadi berkat bagi bangsa dan sesama. Bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami dengan hikmat-Mu, karena Roh Kudus-Mu ada di dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami, dan Roh Kudus-Mu mengajar kami untuk terus masuk dalam kebenaran kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap jemaat yang pada saat ini datang dengan setia beribadah kepadamu untuk mencari wajah-Mu. Kiranya ketekunan dan kesetiaan jemaat-Mu Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Dan Engkau yang mengerti hati kami, hidup kami. Untuk itulah bawalah hidup kami selalu berkenan kepadamu. Dan apapun yang menjadi masalah persoalan hidup kami, Tuhanlah tempat jawaban bagi setiap pergumulan ini. Dan bagi yang sedang sakit, seperti hamba-Mu Bapak Hartomo, Ibu Dian, dan Ibu Kusuma yang perlu pertolongan Tuhan, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Yang susah dan berduka Tuhan hiburkan, berikan semangat yang baru. Dan bagi jemaat yang ada di dalam tekanan, Tuhan senantiasa berikan kekuatan. Menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang sedang beribadah kepadamu, bahkan ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sedang dikerjakan oleh para hamba-Mu, terutama dalam ibadah ini, semua senantiasa dilakukan penuh dengan ketulusan dan kerelaan. Bahkan para hamba-hamba-Mu ini lebih bersungguh-sungguh hidup dalam kasih dan ketaatan, terutama dalam melaksanakan perintah Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang tahu memberi upah bagi setiap apa yang sudah dikerjakan oleh para hamba-hamba-Mu ini. Pimpin kami semuanya Tuhan di sepanjang kehidupan kami, dengan segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan tetap menyenangkan hati Tuhan. Dan melalui kehidupan kami senantiasa menjadi berkat serta membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami yang pada saat ini sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman bagi kami. Kiranya kasih dan anugerah-Mu melimpah atas hamba-Mu ini. Dan Engkau Tuhan terus menambahkan hikmat, semangat, serta kekuatan dan perlindungan. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati kesehatannya, dan Tuhan memberkati seluruh anggota keluarganya. Mohon berkat-Mu Tuhan atas wakil gembala sidang kami, Bapak Erlangga Dharma, yang Tuhan percayakan untuk memimpin jemaat gereja di SCM di seluruh cabang yang ada di Indonesia. Kiranya melalui kekuatan Allah dan pimpinan daripada Roh yang Kudus, hamba-Mu ini dimampukan dan semakin diperlengkapi Tuhan dalam mengemban tugas pengembalaan jemaat Tuhan dengan baik. Dan segala program pelayanan yang dikembangkan oleh hamba-Mu ini, Tuhan turut bekerja dan menjadikannya berhasil. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Berkati setiap gereja-Mu Tuhan yang ada di dunia ini, terlebih gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia yang sedang teraniaya. Kiranya kuasa perlindungan-Mu nyata atas gereja-Mu, dan Engkau menaruh hikmat pada para hamba-hamba-Mu untuk dapat melayani di gereja yang teraniaya itu dengan baik juga ya Tuhan.
berdoa dan mohon kepadamu Tuhan atas pelaksanaan pembangunan tahap akhir gereja NICC yang ada di Kota Malang. Kiranya Tuhan mencukupkan dan senantiasa menyiapkan berkat terbaik untuk semua keperluan pembangunan yang dibutuhkan. Dan semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya melalui kuasa mujizat-Mu, pembangunan NICC terus berlanjut, dan kami yakin NICC pasti jadi. Berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia Tuhan, yang saat ini beserta tim terpadu yang ada di Pulau Batam, Kepulauan Riau, untuk dapat menyelesaikan persoalan penolakan terhadap pembangunan proyek kawasan ekonomi baru di Pulau Rempang. Kiranya Tuhan memberikan petunjuk kepada pemerintah agar dapat membangun komunikasi dengan baik dengan warga setempat supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Dan proses pengosongan Pulau Rempang serta relokasi warga dapat berjalan dengan lancar. Pimpin dan mohon berkat-Mu Tuhan agar pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penanganan bencana kekeringan seperti yang saat ini terjadi di distrik Kota Papua Tengah Tuhan, serta penanganan harga pangan yang terus meningkat. Bahkan pemerintahan yang ada dapat mengantisipasi ancaman gagal panen akibat El Nino. Bahkan pemerintah segera membuat kebijakan yang baru untuk dapat memastikan cadangan bahan pokok beras dapat tercukupi dengan baik dan tetap aman bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, berkati kota kami Surabaya ya Tuhan, berkati seluruh program pembangunan kotanya, baik program pembangunan infrastrukturnya maupun program pembangunan sumber daya manusianya. Kiranya melalui program pembangunan yang ada, kehidupan yang ada di kota kami dapat berjalan dengan baik, penuh dengan damai sejahtera. Berkati para pemimpin kota kami ini, berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan, agar segala sesuatu yang dikerjakan tidak menyimpang, namun memberikan manfaat bagi banyak warga kota. Bahkan kami tetap berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa melawat kota kami dengan kasih dan rahmat Tuhan, agar semua saudara-saudara kami yang mendiami kota ini dapat terbuka hatinya untuk lebih mengenal dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kembali kami mengucapkan syukur kepadamu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami, sehingga melalui berkat Tuhan sajalah kami semua dicukupkan di dalam memenuhi akan setiap kebutuhan hidup kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik dalam ibadah kami ini Tuhan. Apapun bentuk persembahan kami kepadamu, semuanya kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, kami dari DSCM Banjarmasin sangat bersyukur dan bersukacita untuk pertemuan misi raya pada tanggal 19 sampai 21 hari ini. Kami sangat menikmati. Terima kasih untuk kerja keras semua pengurus misi. Sekali lagi kami menikmati semuanya pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Senior, Bapak Wakil Gembala, semuanya kami nikmati. Salam misi. Api.
Puji syukur kepada Tuhan, pertemuan misi raya 2023 sudah berjalan dengan baik. Semua gembala-gembala lokal di SCM yang hadir mengikuti acara demi acara. Hotel Puri Perdana menyambut kehadiran 70 peserta hamba-hamba Tuhan dari seluruh Indonesia. Acara diawali dengan mengevaluasi kegiatan MK gembala-gembala lokal di SCM. Kemudian berlanjut gembala menyapa. Bapak Gembala menyampaikan pesan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus diawali dengan firman dan tuntunan Roh Kudus. Hari kedua, hamba-hamba Tuhan mengikuti doa pagi dan senam bersama. Setelah sarapan, mereka bersiap untuk menuju Kampung Coklat dan Blitar Park, serta menikmati makan siang di Warung Makti. Makti diberkati. Dalam misi api yang Malam harinya, hamba-hamba Tuhan mengikuti ibadah Nglego City Blessing. Ibadah ini juga kami siarkan secara online. Di hari terakhir, para peserta mengikuti sesi digital teknologi dan aplikasinya dalam pelayanan dan pemberitaan firman yang disampaikan oleh Bapak Iwan dan tim. Dilanjut dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gembala tentang merdeka demi kemajuan Injil. Setelah itu ditutup dengan pesan-pesan dan doa berkat dari Gembala Senior. Tim misi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Gembala Senior dan Bapak Wakil Gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan lokal di SCM. Juga kepada DSCM Nglego, Bapak PDM Demikok dan keluarga, serta seluruh jemaat Tuhan. terima kasih kepada Tuhan, terima kasih buat tim misi, terima kasih Bapak dan Ibu Sudidharma, terima kasih Bapak Erlangga. Dana yang dibutuhkan untuk acara ini sebesar 65 juta rupiah dan puji Tuhan semua tercukupi. Berikut kami akan melaporkannya. Dana yang masuk dari peserta 27.600.000 rupiah, dari taburan Rp25.553.000, dari penggalangan dana melalui penjualan misroti sebesar Rp5.745.000. Saldo misi per 30 Juni 2023 sebesar Rp8.249.479. Total pemasukan Rp61.147.479, termasuk taburan berupa barang atau kelengkapan yang dirupiahkan. Total pengeluaran sebesar Rp65.556.810. Saldo Rp2.483.410. Terima kasih kepada semua donatur yang telah menabur, juga jemaat Tuhan yang telah membeli misroti. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lewatkan MKD pada hari Kamis 28 September 2023 nanti di Omah Semar Tumpang. Biaya minimal Rp30.000 per orang untuk konsumsi. Bapak Ibu boleh memberi lebih untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jangan lupa ya, jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Oh ya, tentunya ada permainan yang bisa diikuti semua yang hadir. Dan yang seru, masing-masing wilayah akan memperkenalkan diri dengan yel-yel dengan kriteria durasi 1 menit, menyebutkan wilayah berapa, mengandung value atau nilai MK, kemudian yel-yel bisa menggunakan gerakan dan dilakukan bersama-sama, yaitu gembala wilayah, gembala MK, dan anggota MK. Yel-yel yang memenuhi kriteria, yaitu durasi tidak lebih dari 1 menit, nilai MK yang disampaikan, kekompakan, dan kreativitas kelompok akan menjadi pemenangnya. Ayo segera berlatih! Ibu misi apa yang bergerak lagi bebek? Ya, sama misi. Ingat kata-kata 3S ya. Oh iya ya. Sehat, semangat, sukacita. Bareng yuk. Yuk. Memperingati Hari Kesehatan Sedunia, Pastoral, Misi, dan WBI berkolaborasi akan mengadakan medical check-up dengan harga spesial di bulan Oktober nanti. Pemeriksaan meliputi hematologi lengkap, urin lengkap, fungsi liver, fungsi ginjal, panel lemak, dan gula darah. Kami juga menawarkan pemeriksaan pap smear, ronsen toraks, juga EGC. Bagaimana
Bagaimana caranya? Nantikan info selanjutnya. Ya mari ibu-ibu untuk rutin ya deteksi dini dengan pemeriksaan pap smear ya, nggak usah takut. Juga untuk rutin medical check up, cek darah, bapak-bapak juga, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam misi, api yang bergerak. Diberkati. Oke, kita mungkin berdiri bersama-sama. Sebelum kita akhiri, berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Berjuang sampai hingga Kau dapati aku tetap setia. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan anugerah ibadah pada pagi hari ini. Dan menyerahkan semua umat yang telah Engkau tebus, yang sudah menjadi milik kepunyaan-Mu. Khususnya bagi mereka yang tidak hadir dalam ibadah saat ini. Apapun masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Kiranya Tuhan terus meneguhkan mereka. Untuk waktu yang ke depan, mereka tetap kedapatan setia hadir dalam ibadah demi ibadah. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan juga menolong persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Terlebih bagi mereka saat ini yang hadir, menyerahkan semua mereka dalam tangan-Mu. Sebab mereka semua adalah milik kepunyaan-Mu. Mereka percaya Engkau menyertai, memberkati. Bahkan apa saja yang mereka perbuat, Engkau akan buat semua yang dikerjakan berhasil. Tuhan yang menyertai-Mu, Tuhan juga yang memberkati-Mu. Tuhan juga yang menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Tuhan jugalah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera. Terimalah berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan setia menyertai-Mu mulai pagi hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.